Halo, lo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan kami, saya Arsman Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ya ini seru ini. Ibu Megawati itu ngaku bahwa sudah mengirim utusan ini ke Presiden Prabowo untuk minta agar para buzzer itu ditertibkan, atau disingkirkan ya. Karena apa kan? Mereka ini kata Bu Megawati hanya bikin pembelahan saja, narasinya selalu pembelahan dan sebenarnya bukan hanya itu ya, yang lebih jengkel lagi mereka ini kemudian malah jadi komisaris apa dan jadi pejabat di pemerintahan gitu. Dan ini kan jelas ini cara-cara yang nggak benar ya, menggunakan uang negara, uang pajak rakyat untuk permainan politik yang nggak bermutu gitu, yakni para buzzer ini. Iya benar Ibu Mega, Basri itu identik dengan Jokowi sebetulnya. Dalam 10 tahun itu kekuatan pencitraan Pak Jokowi itu didasarkan pada Basri. Dan kita melihat bagaimana kualitas perbasaran ini justru mendangkalkan debat publik. Basri itu mengerubuti dan berupaya untuk uh, menjaminkan bahwa Presiden Jokowi itu masih berguna hari-hari ini. Jokowi itu adalah tokoh demokrasi segala macam. Jadi kita mulai lihat juga dugaan banyak orang, mereka yang memperhatikan lalu lintas di dunia medsos tahu bahwa buzzer itu dalam dalam 1 minggu ini lagi panen. Nah, mungkin habis terima amplop maka dikerahkan. Jadi kelihatannya Ibu Mega juga mengerti bahwa politik Indonesia itu jadi buruk karena dikuasai oleh buzzer. Jadi semua yang sifatnya ideologis pasti tidak mungkin diselenggarakan melalui perbaseran. Semua yang sifatnya argumentatif pasti tidak mungkin diandalkan pada buzzer tuh. Dan karena tidak mungkin diandalkan, maka buzzer itu mengambil alih hoax, mengambil alih post terus. Jadi kelihatannya Ibu Mega mengerti bahwa demokrasi kita itu adalah demokrasi buzzerism. Ideologinya adalah amplop dan peralatan politik untuk mengembalikan kedudukan dominan dari Presiden Jokowi. Pasti akan dia lakukan terus karena tidak mungkin Presiden Jokowi berhenti cawe-cawe karena dia punya semacam ambisi atau semacam telos artinya ujung dari perjuangannya dia untuk menempatkan Gibran sebagai presiden nanti itu. Karena hanya dengan kedudukan Gibran sebagai presiden maka dinasti Jokowi itu bisa bukan sekedar diteruskan tapi dilindungi dari kemungkinan kasus dipersoalkan di dalam sistem peradilan kita. Jadi kelihatannya bagus betul Ibu Mega memberi semacam sinyal bahwa perbasaran itu ada perusak demokrasi. Orang tidak berdebat berdasarkan gagasan, orang tidak berupaya untuk berselisih paham berdasarkan argumentasi, tapi berdasarkan sentimen. Dan sosial media memang dikuasai oleh buzzer dan itu penanda pertama bahwa demokrasi kita itu merosot ke tingkat yang sekedar demagog. Demagog artinya orang yang ngoceh terus-menerus, tapi nggak ada poin tuh. Harusnya kita selenggarakan politik yang pedagogis, bukan yang demagogis. Iya, memang iya Bung Rocky, kalau kita amati belakangan ini bersamaan dengan ramainya soal ijazah palsu dan pemakzulan Gibran itu, aktivitas buzzer itu mulai meningkat lagi. Ini dan biasa para netizen nyebutnya mulai cair ini anggarannya ya. Dan dia kalau pakai dana pribadi, ya apa mau dikata gitu ya, kita agak sulit melarangnya. Tapi yang repot itu kan kalau menggunakan menggunakan uang negara dan kemudian juga menggunakan alat para penegak hukum kan gitu kan pola dari para buzzer ini, mereka sendiri seenaknya aja membuat narasi pembelahan ketika mereka bermasalah secara hukum, mereka aman-aman saja, sementara kemudian kalau lawan politik dari pemerintah dalam hal ini eranya Pak Jokowi tentu saja ya pasti akan dijerat dengan undang-undang ITE. Apapun komentar publik, kita bisa duga dengan kuat bahwa publik bergembira karena Presiden Prabowo memberi amnesti dan abolisi pada dua tokoh yang merupakan musuh, sebut saja musuh bebuyutan dari Presiden Jokowi, yaitu Tom Lembong dan Pak Hasto. Jadi kelihatannya kalangan pendukung Jokowi ini tidak puas dengan pemberian amnesti maupun abolisi itu. Walaupun Presiden secara basa-basi mengatakan itu hak presidennya dengan sendirinya tuh. Tetapi kita bisa mengerti bahwa psikologi Presiden Jokowi tentu terganggu karena dua musuhnya itu diberi diberi amnesti dan abolisi kan. Jadi para buzzer ini atau follower atau apa namanya tremul itu singkatan dari apa ya? Peternakan multiguna, oke apalah itu. Nah kita mulai membaca bahwa
banyak kalangan yang meneliti melihat bahwa sosial media kita itu cloud dan kegiatan di dalam internet terbaca aktivitas buzzer itu meningkat. Itu artinya ada uang yang turun kan. Buzzer tidak mungkin bekerja tanpa uang. Jadi terlihat bahwa money politics juga beredar hari-hari ini. Untuk apa? Ya mungkin untuk mencegah pemaksulan Gibran, dan kemarin Pak Gibran bertemu dengan mantan wakil presiden Pak Tri Sutrisno, dan tentu itu adalah bagian dari upaya Pak Jokowi untuk menangkap sinyal mutakhir dari soal pemaksulan Gibran ini. Tapi lepas dari itu, kita balik pada soal konsultasi yang ditengarai oleh PDIP melalui Ibu Mega, yang melihat bahwa merusak betul kehidupan, bukan saja kehidupan intelektual kita, tapi kehidupan nilai-nilai demokratis kita. Kalau negeri ini dikuasai oleh para buzzer, tentu buzzer punya fungsinya tuh. Tetapi memfungsikan buzzer itu artinya ada orang yang sekedar ingin dengan kemampuan demagognya itu menguasai politik Indonesia. Jadi perbuzzeran hari ini betul-betul sempurna karena ada kondisi yang mulai terlihat kepanikan dari istana karena ada sinyal bahwa Presiden Prabowo mungkin sudah tiba pada semacam wisdom bahwa politik harus dipisahkan dari hukum. Hukum harus steril dari politik. Nah, yang kita sebut hukum tidak steril dari politik tentu zaman sebelum Prabowo, itu zaman SBY. Zaman Jokowi. Selama 10 tahun itu kriminalisasi. Mereka yang berselisih itu dihadapkan pada tuntutan hukum. Kan itu buruknya. Jadi kita coba menerangkan pada publik bahwa kehidupan kita betul-betul dikendalikan oleh perbuzzeran. Dan itu adalah buruk bagi masa depan anak-anak muda kita. Ini hampir dapat dipastikan ya kalau Gibran nantinya jadi presiden. Ini polanya juga bakal kayak Jokowi juga nih. Kan belum lama ini Gibran juga mengundang para buzzer yang tergabung dalam YouTuber Nusantara itu ke istana. Setelah sebelumnya mereka sowan ke Solo. Ke istana ini maksudnya ke istana wakil presiden ya. Dan kita juga bisa menduga-duga karena ini diundang secara resmi ke istana presiden, pasti juga menggunakan budget negara ya. Ini. Nah, mereka inilah yang sekarang ini rame-rame menyerukan pemakzulan terhadap Prabowo, menyusul ini adanya pemberian amnesti dan abolisi kepada Thomas Lembong dan juga ke Hasto ya. Nah, sekarang ada kasus baru, kriminalisasi terhadap Abraham Samad. Ya, kalau kita teruskan logikanya, pasti setelah amnesti itu ada kondisi politik yang berubah dan orang menganggap bahwa tidak boleh lagi ada penghukuman atau kriminalisasi itu. Jadi sekali lagi kita masuk di dalam satu gejala baru politik bahwa perbedaan pendapat itu biasa aja tuh. Tidak perlu soal politik itu dihalangi melalui hukum. Nah, sekarang ada soal misalnya saudara siapa namanya nih, bukan KPK yang kemudian dipanggil lagi oleh Abraham Samad. Itu sama aja masalahnya kan. Jadi buat apa menguji-uji sesuatu yang sudah didalilkan dari awal melalui keputusan presiden untuk memberi dan amnesti. Toh kalau Pak Samad juga dihukum sama juga kan. Dalam konsistensi itu pasti dapat amnesti abolisi juga kan. Jadi kelihatannya kita mau ada satu kepastian bahwa perselisihan pendapat itu tidak perlu diatasi melalui perbuzzeran. Buzzer kemudian dikerahkan tanpa argumen, menguasai media massa itu, memblokir segala macam, mengarahkan opini publik. Buat apa? Biarkan opini publik itu berkembang secara normal supaya ada percakapan politik yang betul-betul sehat tuh. Jadi kesempatan ini juga kita percaya bahwa Ibu Mega mengerti bahwa demokrasi mesti dipulihkan. Ya, orang menganggap bahwa zaman Megawati juga begitu. Oh iya, kita tahu bahwa siapapun yang berkuasa itu tentu kapasitas dia untuk mengendalikan opini publik itu berlangsung. Tetapi semua itu sudah dipulihkan hak warga negara untuk berbeda pendapat itu melalui percontohan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kan, amnesti dan abolisi, udah selesai itu. Nah itu yang sebetulnya percuma kita menerangkan lebih panjang kalau perbuzzeran itu masih dikendalikan demi ambisi dari dinasti Solo kan nggak ada lagi yang main buzzer ini selain dinasti Solo, karena terlihat bahwa ada semacam upaya untuk mengembalikan psikologi yang terganggu
akibat amnesti dan abolisi ini. Apapun kajiannya, tetap terlihat bahwa amnesti dan abolisi ini bertentangan dengan kondisi hegemoni yang dipegang oleh Geng Solo. Geng Solo ini kehilangan hegemoni, kira-kira begitu. Maka balancingnya adalah kembali buzzer. Jadi sebetulnya kesempatan ini adalah satu cara bagus untuk mengilhami bangsa ini bahwa biarkan perbedaan pendapat itu berlangsung secara argumentatif tuh. Argumen hanya didasarkan atau hanya diperlukan pada mereka yang mau berpikir secara kritis tuh. Dasar berargumentasi kan ada pikiran kritis. Sementara dasar sentimen adalah amplop. Jadi amplop disebarkan untuk menyebarkan negatif sentimen tuh. Jadi sekali lagi kita percaya bahwa Presiden Prabowo secara final mengatakan selesaikan soal politik secara politik, jangan dipakai hukum untuk mengendalikan opini publik melalui kriminalisasi. Sebenarnya dengan abolisi dan amnesti itu menunjukkan bahwa Presiden Prabowo mengambil jalan yang berbeda dengan Joko Widodo. Jadi Presiden Prabowo nggak melihara buzzer dan juga nggak mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya melalui undang-undang ITE. Sebenarnya era baru itu, tapi kan tetap saja di kekuatan Pak Jokowi masih terus cawe-cawe. Dan dia juga tentu dengan kekuatan uangnya dia masih terus bisa mengerahkan buzzer. Oke, jadi kita masuk pada tahap baru bahwa secara kualitatif tentu keputusan pemberian gerasi dan amnesti itu langsung bertentangan secara diametrikal dengan kebiasaan rejim sebelumnya, yaitu membunuh karakter orang, mengkriminalisasi, menjebak melalui sebut aja dendam politik, dijebakkan untuk dijadikan hukuman melalui prosedur pemidanaan. Jadi semua itu saya kira sudah selesai, maka kita jemput era baru. Dan tentu Pak Jokowi sebagai mantan presiden menganggap bahwa dia masih harus mengendalikan dan ambisi itu tidak pernah berhenti. Jadi Presiden Prabowo sebetulnya sedang mengupayakan satu tindakan radikal untuk membuktikan bahwa kehidupan kita itu betul-betul kembali pada demokrasi. Salam akal sehat. Salam akal sehat.